Dicap sebagai pelawak sombong, Sule gua harus perfect orangnya. Pelawak Sule memberikan jawaban mengenai tuduhan pelawak sombong yang kerap ia terima. Dikutip dari Sinar di kanal YouTube Majelis Lucu, komedian yang punya nama asli Sutisna itu mengatakan tuduhan itu terjadi karena banyak orang yang salah paham dengan prinsip kerja yang ia miliki. Ia mengaku selalu menganggap serius pekerjaan yang ia jalani, termasuk dalam menyiapkan skrip atau skenario berbagai acara yang melibatkan dirinya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk profesionalisme dan tanggung jawab profesi sebagai seniman dan komedian. Bahkan tidak jarang ia harus menyiapkan berbagai keperluan acara tanpa bantuan pihak lain agar konsep acara yang ia inginkan bisa berjalan dengan baik. Gua harus perfect orangnya. Disitulah mungkin Sule mah ribet. Padahal ini demi kita. Orang berpikir Sule galak, padahal biasa aja, kata Sule. Pria kelahiran 15 November 1976 itu mengatakan prinsip itu selalu ia lakukan dalam segala hal. Ia mencontohkan momen di mana ia terlibat dalam sebuah acara stasiun televisi yang pernah membuat namanya sangat terkenal. Sebelum acara dimulai, ia selalu terbiasa berkumpul dengan tim kreatif dari stasiun televisi itu untuk memahami skrip dan juga pengembangan tema. Alhasil, ia tidak banyak berada di ruang artis seperti komedian dan bintang tamu yang juga ikut berperan di acara stasiun televisi itu. Kondisi itu yang kemudian menurut Sule membuat dirinya semakin dicap sebagai pelawak sombong. Padahal yang ia lakukan adalah upaya agar stasiun televisi itu bisa terus digemari oleh masyarakat. Itu karena gua itu tidak pernah ada di hadapan mereka. Gua itu selalu ada di belakang. Gua itu jarang di ruang artis. Mungkin bintang tamu yang baru datang yang bilang sombong karena nggak ada gua, jelas Sule. Sule mengaku tidak khawatir dengan tuduhan pelawak sombong. Ia mengatakan tuduhan itu sudah ia terima sejak 2018. Bahkan tuduhan itu semakin memanas ketika komika Kiki Saputri mengaku ada pelawak senior yang tidak terima dikritik saat pelawak wanita itu hadir sebagai bintang tamu. Saat itu banyak orang menduga pengakuan Kiki Saputri membicarakan sosok Sule. Hanya saja ia tidak terlalu memikirkan untuk menjawab kontroversi tuduhan itu karena akan sangat memakan waktu untuk klarifikasi. Bagi gue biasa aja dibilang sombong, jelasnya. Sementara itu, nama Sule sendiri merupakan julukan masyarakat kampungnya untuk orang tua yang suka ingusan. Sule adalah singkatan dari kata susut leho dalam bahasa Sunda yang berarti mengelap ingus. Dunia komedi sudah digelutinya sejak kecil, tepatnya mulai kelas 3 SD, di mana Sule pernah dibimbing oleh pelawak senior Kang Ibling. Gaya lawaknya ini sudah diketahui warga kampungnya setelah dia sering tampil di acara 17 Agustusan. Adapun pernyataan pelawak sombong kembali dibahas setelah Ronald Surapraja dan komika Uus berbicara tentang pengalamannya melawak di acara OVJ. Ronald mengatakan di OVJ ada pelawak yang tidak memberikan ruang untuknya memperlihatkan sisi lucunya. Kemudian banyak warganet yang menyimpulkan bahwa pelawak tersebut adalah Sule. Namun walaupun kerap dianggap sebagai salah satu pelawak yang sombong, Sule tak menganggap hal tersebut sebuah permasalahan yang besar. Di sisi lain, lebih lanjut komedian Sule menegaskan tak mau masuk ke dunia politik. Ia memilih untuk memberikan dukungan kepada teman-teman sesama seniman yang berpolitik. Melihat banyaknya artis yang terjun ke dunia politik, Sule memberikan apresiasi karena ia merasa teman-temannya itu lebih mengerti soal politik dibanding dirinya. Sule menyadari bahwa dirinya tak ada ilmu soal politik sehingga memilih untuk tetap di bidang seni. Ya kalau saya ngikutin aja, mereka mau bikin apa untuk mengajukan aspirasi untuk rakyat ya, kita tinggal mendukung, ucap Sule. Kita kan mendoakan mereka, kalau mereka tujuannya benar untuk rakyat, kenapa nggak kita dukung? Kita mah nggak adalah ngapain dia nyalon-nyalonin segala, kan nggak ke situ juga, bebernya. Sule tetap memberikan pandangan positif soal artis-artis yang terjun ke politik, bahkan ikut kontestasi di Pilkada 2024. Namun ia tak memaksakan diri untuk ikut arus seperti itu karena merasa tak punya keilmuan di bidang politik. Iya bagus seperti itu, cuma kita kan juga ada birokrasinya, ada undang-undangnya yang harus kita tahu, kata Sule. Kalau saya kan buta kalau politik, nggak ngerti, mendingan saya mendukung teman saya yang tahu tentang itu, ungkapnya. Meski banyak tawaran untuk berpolitik, Sule memilih untuk tetap di jalur seni dan komedi. Ia tak mau hanya mengandalkan popularitas dan berujung tidak bisa bekerja dengan baik.
Kemudian Sule memastikan bahwa dirinya tidak akan terjun ke dunia politik. Selayaknya terjun, menurut dia harus berhati-hati. Ia tak mau gegabah mengambil langkah tersebut. Enggak namanya, terjun kan harus hati-hati. Jadi memang enggak minat politik, kata Sule.